Om Swastiastu. Selamat pagi kepada Ibu Igusti Ayusri Diana Putri SKM MPH sebagai dosen penguji 1. Selamat pagi kepada Ibu Nyoman Astika Dewi SGZM Biomed sebagai dosen penguji 2. Selamat pagi kepada Ibu Jana Sofianti SSI MSI sebagai dosen penguji 3. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Komang Widya Maharani Hasari dengan NIM P071340191112. Pertama-tama, izinkan saya memaparkan karya tulis ilmiah yang berjudul Gambaran Kadar Hemoglobin pada Remaja Putri di SMP Negeri 10 Denpasar. Yang pertama adalah latar belakang. Anemia merupakan masalah gizi yang paling umum di seluruh dunia, terutama disebabkan oleh defisiensi besi. Anemia menyebabkan darah tidak cukup meningkat dan mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Anemia gizi besi adalah keadaan di mana terjadi penurunan jumlah eritrosit yang ditunjukkan oleh penurunan kadar hemoglobin. Bila asupan makanan kurang, maka cadangan zat besi banyak yang dipecah untuk memenuhi kebutuhan. Keadaan seperti ini dapat mempercepat terjadinya anemia gizi besi dan kekurangan zat besi. Dianggap penyebab paling umum dari anemia. Selanjutnya ada rumusan masalah. Adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimana gambaran kadar hemoglobin pada remaja putri di SMP Negeri 10 Denpasar. Selanjutnya tujuan penelitian untuk mengetahui gambaran kadar hemoglobin pada remaja putri di SMP Negeri 10 Denpasar. Mengidentifikasi karakteristik remaja putri di SMP Negeri 10 Denpasar berdasarkan usia dan konsumsi tablet tambah darah, mengukur kadar hemoglobin pada remaja putri di SMP Negeri 10 Denpasar, menggambarkan kadar hemoglobin berdasarkan karakteristik remaja putri di SMP Negeri 10 Denpasar, meliputi usia dan konsumsi tablet tambah darah. Manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk membangun ilmu pengetahuan mengenai kadar hemoglobin dan serta penyakit anemia, terutama pada remaja putri di lingkungan SMP Negeri 10 Denpasar. Selanjutnya ada manfaat praktis. Yang pertama dapat memberikan informasi mengenai kadar hemoglobin pada remaja putri. Yang kedua dapat memberikan informasi kepada para remaja mengenai pentingnya menjaga kesehatan baik secara fisik, jasmani, dan mental sebagai pengetahuan dini tentang penyakit anemia yang ditinjau dari pemeriksaan kadar hemoglobin darah di SMP Negeri 10 Denpasar. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada remaja putri, anemia, hemoglobin, dan darah. Remaja putri. Remaja adalah seorang individu yang baru beranjak dewasa dan mengenal lawan jenis. Usia remaja merupakan periode transisi perkembangan dari masa anak ke masa dewasa. Definisi remaja itu sendiri dapat ditinjau dari 3 sudut pandang. Yang pertama secara kronologis, kedua secara fisik, dan yang ketiga secara psikologis. Anemia. Anemia merupakan suatu keadaan dengan kadar hemoglobin dan eritrosit yang lebih rendah dari normal. Faktor utama penyebab anemia sendiri yaitu asupan zat besi yang kurang. Secara umum, tanda gejala anemia yang itu ada cepat lelah dan pucat. Selanjutnya darah. Darah adalah jaringan hidup yang bersirkulasi mengelilingi seluruh tubuh dengan perantara jaringan arteri, vena, dan kapilaris yang membawa nutrisi, oksigen, antibodi, panas, elektrolit, dan vitamin ke seluruh tubuh. Hemoglobin. Hemoglobin adalah protein yang kaya akan zat besi di dalam sel darah merah yang berfungsi sebagai pengangkut oksigen. Fungsi dari hemoglobin itu sendiri yaitu pengangkutan penting dalam tubuh manusia. Faktor yang mempengaruhi kadar hemoglobin yang pertama ada usia, tablet tambah darah, nutrisi, dan gaya hidup. Metode pemeriksaan hematologi yang pertama ada metode Talkis, metode hemoglobinometer digital, metode Shanmet metodologi, dan metode tembaga sulfat atau CuSO4. Pemeriksaan kadar hemoglobin. Point of care testing atau POCT merupakan pemeriksaan sederhana dengan menggunakan sampel dalam jumlah sedikit. Prinsip kerja metode POCT menggunakan teknik biosensor. Adapun kelebihan dan kekurangan dari alat POCT ini sendiri yaitu kelebihannya yang pertama hasil cepat diketahui, mudah digunakan, volume sampel yang digunakan sedikit. Dan kekurangannya yaitu akurasi dan presisinya kurang dan kemampuan pengukuran terbatas. Adapun kerangka konsep dari penelitian ini dapat dilihat pada slide. Variabel penelitian yaitu hemoglobin pada remaja putri. Variabel dan definisi operasional pada penelitian ini dapat dilihat pada slide. Jenis penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, sehingga dapat menggambarkan kadar hemoglobin pada remaja putri di SMP Negeri 10 Denpasar. Adapun alur penelitian dari penelitian ini dapat dilihat pada slide. Tempat dan waktu
penelitian. Yang pertama, tempatnya yaitu ada di SMP Negeri 10 Denpasar. Populasi dan sampel populasi pada penelitian kali ini adalah seluruh remaja putri kelas 7 dan kelas 8 di SMP Negeri 10 Denpasar, dan besar sampelnya yaitu 33 sampel. Teknik sampling dan unit analisis responden. Teknik sampling yang digunakan yaitu simple random sampling, dan unit analisis responden yaitu kadar hemoglobin. Dan respondennya remaja kelas 7 dan kelas 8 di SMP Negeri 10 Denpasar. Adapun kriteria sampel, yang pertama ada kriteria inklusi. Yang pertama, siswa remaja putri kelas 7 dan kelas 8 di SMP Negeri 10 Denpasar, remaja putri yang sudah pernah menstruasi dan bersedia sebagai sampel dan menandatangani inform consent. Kriteria eksklusinya yaitu remaja putri yang sedang sakit. Selanjutnya, ada metode penelitian, jenis dan teknik pengumpulan data. Jenis pengumpulan data di sini yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang pertama ada observasi, wawancara, dan kuesioner, dan pengukuran kadar hemoglobin dengan metode POCT. Instrumen penelitian yang pertama ada instrumen observasi, wawancara, dan kuesioner. Yang kedua ada alat dan bahan pemeriksaan. Selanjutnya ada prosedur pemeriksaan. Prosedur pemeriksaan dapat dilihat pada slide. Adapun pengolahan data dan analisis data pada penelitian ini dapat dilihat pada slide. Etika penelitian. Etika pada penelitian kali ini bisa dilihat pada slide. Kondisi lokasi penelitian, yaitu berada di SMP Negeri 10 Denpasar, yang berada di wilayah Peguyangan Kaje yang berdiri pada tanggal 19 November 1984 yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto, Peguyangan Kaje, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali. Karakteristik responden penelitian. Pada penelitian ini didapatkan karakteristik pada remaja usia 12-13 tahun berjumlah 16 responden dengan presentase 48,5%. Usia 14-15 tahun berjumlah 17 responden dengan presentase 51,5%. Remaja patuh mengkonsumsi tablet tambah darah sebanyak 9 responden dengan presentase 27,2%. Remaja tidak patuh mengkonsumsi tablet tambah darah sebanyak 24 responden dengan presentase 72,8%. Selanjutnya, ada kadar hemoglobin pada remaja putri berdasarkan usia. Berdasarkan hasil pemeriksaan kadar hemoglobin pada remaja putri, didapatkan bahwa dari 33 responden, terdapat 2 remaja putri dengan presentase 6,1% yang memiliki kadar hemoglobin rendah dengan usia 12-13 tahun. Terdapat 1 remaja putri dengan presentase 3,0% yang memiliki kadar hemoglobin rendah dengan rentang usia 14-15 tahun. Kemudian terdapat 14 remaja putri dengan presentase 42,42% yang memiliki hemoglobin normal dengan rentang usia 12-13 tahun. Terdapat 16 remaja putri dengan presentase 48,48% yang memiliki hemoglobin normal dengan rentang usia 14-15 tahun. Selanjutnya, yaitu kadar hemoglobin pada remaja putri berdasarkan konsumsi tablet tambah darah. Berdasarkan hasil pemeriksaan kadar hemoglobin pada remaja putri, didapatkan bahwa dari 33 responden, terdapat 1 remaja putri dengan presentase 3,0% yang memiliki kadar hemoglobin rendah dan patuh mengkonsumsi tablet tambah darah. Dan terdapat 2 remaja putri dengan presentase 6,1% yang memiliki kadar hemoglobin rendah dan tidak patuh mengkonsumsi tablet tambah darah. Kemudian terdapat 4 remaja putri dengan presentase 12,1% yang memiliki kadar hemoglobin normal dan patuh mengkonsumsi tablet tambah darah. Dan terdapat 26 remaja putri dengan presentase 78,8% yang memiliki kadar hemoglobin normal dan tidak patuh mengkonsumsi tablet tambah darah. Selanjutnya, yaitu kadar hemoglobin berdasarkan usia. Hasil penelitian kadar hemoglobin berdasarkan karakteristik usia pada remaja putri dapat dilihat bahwa terdapat 2 remaja putri dengan presentase 6,1% yang memiliki kadar hemoglobin rendah dengan rentang usia 12 hingga 13 tahun. Dari data Kemenkes 2013, terdapat 6,4% penderita anemia yang berusia 5-14 tahun dan 18,4% berusia 15 hingga 24 tahun. Kemenkes 2013. Temuan yang sama juga dilaporkan oleh Lee et al. 2018 dalam penelitiannya di mana bertambahnya usia responden diikuti oleh peningkatan kadar hemoglobin. Selanjutnya, kadar hemoglobin berdasarkan konsumsi tablet tambah darah. Hasil penelitian kadar hemoglobin berdasarkan karakteristik kepatuhan konsumsi tablet tambah darah pada remaja putri dapat dilihat bahwa didapatkan 26 remaja putri dengan presentase 78,8% kategori tidak patuh dalam mengkonsumsi tablet tambah darah dengan kadar hemoglobin normal.
Sedangkan kategori patuh dalam mengkonsumsi tablet tambah darah sebanyak 4 remaja putri dengan persentase 12,1%. Selanjutnya, hasil penelitian kadar hemoglobin berdasarkan karakteristik kepatuhan konsumsi tablet tambah darah pada remaja putri dapat dilihat bahwa terdapat satu remaja putri dengan persentase 3,0% dalam memiliki kadar hemoglobin rendah dan patuh mengkonsumsi tablet tambah darah, serta terdapat 4 remaja putri dengan persentase 12,1% yang memiliki kadar hemoglobin normal dan patuh mengkonsumsi tablet tambah darah. Yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan karakteristik penelitian, pada kelompok usia didapatkan remaja usia 12 hingga 13 tahun sebanyak 16 orang dengan presentase 48,5% dan usia 14 sampai 15 tahun sebanyak 17 responden dengan presentase 51,5%, serta pada kelompok konsumsi tablet tambah darah yang patuh sebanyak 9 orang dengan presentase 27,2%, dan tidak patuh sebanyak 24 orang dengan presentase 72,8%. Hasil pemeriksaan yang kedua, hasil pemeriksaan kadar hemoglobin menunjukkan bahwa dari 33 responden yang diteliti, sebanyak 3 orang sebesar 9,1% yang memiliki kadar hemoglobin yang rendah dan sebanyak 30 orang dengan presentase 90,9% yang memiliki kadar hemoglobin normal. Yang terakhir, hasil pemeriksaan kadar hemoglobin berdasarkan karakteristik penelitian didapatkan pada kelompok usia 12 hingga 13 tahun sebanyak 2 remaja putri dengan presentase 6,1% memiliki kadar hemoglobin rendah, dan pada kelompok konsumsi tablet tambah darah terdapat 26 dengan presentase 78,8% yang memiliki kadar hemoglobin normal dan tidak patuh mengkonsumsi tablet tambah darah. Yang terakhir ada saran. Saran bagi remaja putri yaitu, bagi para remaja putri yang memiliki kadar hemoglobin rendah, diharapkan untuk memperhatikan kepatuhan konsumsi tablet tambah darah sesuai dengan aturan yang dianjurkan, yaitu 1 tablet per minggu dan 1 tablet per hari ketika sedang menstruasi. Hal ini dapat membantu pemerintah dalam program menurunkan kejadian anemia pada remaja putri. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata maupun ucapan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.